Nama bokap kan Herman, terus nama nyokap itu ada panggilannya Wati, jadi kayak Herman adalah untuk Wati, kayak ada singkatan-singkatan gitu. Makanya jadi kayak sampai sekarang masih pakai Dinda House. Kayak dari keluarga bokap itu tuh kebetulan kan almarhum kakek, almarhum datuk gue itu kayak imam besar di Masjid Palembang sana gitu kan. Bahwa ada film tapi harus botak. Dan posisinya kita masih harus casting gitu. Ketemu sama pemain yang enak itu tuh jarang gitu. Jadi setelah gue memutuskan untuk memakai hijab, kayak semuanya tuh ngalir aja. Itu gunanya dari close friend. Gimana? Udah bahagia belum? Hal itu tuh kayak marga gitu sih dari nyokap. Terus awal mulanya kenapa aku bisa pakai hal, jadi dulu itu aku pernah syuting dan aku tuh ngobrol sama produsernya gitu kan. Nah, produsernya tuh kayak nanya gitu, ini ada Chinese-nya ya gitu. Terus pas dia tanya kayak gitu, so aku langsung bilang, iya om. Waktu itu masih kecil kan, jadi masih manggilnya kan om. Iya om. Oh gitu, siapa namanya? Ini gitu kan. Oh ya udah pakai aja, ada haunya kan, pakai aja nama haunya. Oh iya ya, terus kayak aku mikir juga, ya juga sih kalau misalkan gue pakai Nyimas Kodian Setiadinda kepanjangan banget buat di title opening. Kalau misalkan ada sinetron atau apa kayak gitu kan pasti terlalu panjang. Akhirnya kayak gue memutuskan untuk oh ya deh, gue pakai aja di Hal. Ditambah nama bokap kan Herman, terus nama nyokap itu ada panggilannya Wati, jadi kayak Herman adalah untuk Wati, kayak ada singkatan-singkatan gitu. Makanya jadi kayak sampai sekarang masih pakai Dinda House. Justru sebenarnya sangat menentang sih sebenarnya. Jadi kayak dari keluarga bokap itu tuh kebetulan kan almarhum kakek, almarhum datuk gue itu kayak imam besar di Masjid Palembang sana gitu kan. Jadi kayak dari mereka tuh hampir semua tuh nggak ada yang setuju kalau misalkan gue di dunia entertain. Kayak dulunya bahkan sampai kayak saudara gitu tuh ada yang ngejudge kayak, iya ngapain sih di entertain, kan gini, ntar gini loh, gini. Tapi kayak lama-kelamaan ya udah dengan sendirinya bisa membuktikan bahwa nggak semuanya seperti itu. Toh itu semua tergantung dari orangnya sendiri gitu sih. Akhirnya pas makin kesini justru malah sampai saat ini mereka mensupport sih, walaupun nggak 100% ya, tapi cukup mendukung gue untuk di entertain ini. Udah, jadi aku tuh di entertain itu dari kelas 6 SD. Itu 2008 mungkin ya. Pokoknya sekitar berapa belas tahun yang lalu. Dan pertama kali itu sinetron Satu Cincin Dua Cinta tayangnya di Antv, ingat banget. Dan mulai masuk film Surat Pisah Untuk Tuhan tuh di 2010. Oh, yang udah kelas 2 SMA. Yang dibotakin itu? Iya. Jadi awalnya itu tuh abang duluan sih. Jadi abangku yang tanya, abangku tuh lagi beli makanan pagi-pagi, ingat banget. Terus dia ketemu sama salah satu produser dan salah satu sutradara. Ini mereka lagi pada makan, terus ditanyain kayak, iya kamu kenapa nggak ikut syuting aja, kayak gitu kan. Akhirnya abang mulai syuting, FTV kayak gitu. Terus aku sama mama tuh nganterin abang, terus ketemulah sama si produser dan sutradara ini, malah diajakin juga. Dan sekarang malah yang nerusin itu semua tuh aku, bukannya abangku gitu. Pas ditawarin kan, pas dikasih tahu bahwa ada film tapi harus botak. Dan posisinya kita masih harus casting gitu. Jadi sebenarnya masih punya pertimbangan untuk kayak mau nggak ya gitu kan. Tapi kayak lama-lama mikir, oh emang gue suka, emang gue nya mau untuk ngambil film dan emang passionnya gue di sini. Akhirnya mencoba untuk menerima, lillahi ta'ala, ya udah akhirnya terima aja. Sampai sekarang justru malah dengan adanya gue memerankan tokoh itu kayak dapet Piala Citra, terus kan dapet
dapat job lain juga gara-gara si film ini tadi. Terus film pertama pun juga box office tuh. Kalau dulu sebelum berhijab itu pengen banget dapetin peran yang psikopat, terus yang ngerokok, yang pokoknya bertolak belakang banget deh gitu ya. Cuma selalu dapetnya yang sakit atau yang dapetnya protagonis yang kayak gitu-gitu. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya belum terwujud. Tapi dengan bertambahnya umur, kayak makin kesini tuh jadi kayak apa ya? Kayak ya udah nggak terlalu ngoyo sih untuk dapetin peran yang seperti apanya. Justru malah kayak apapun perannya memang itu udah dikasih sama di atas aja. Pernah banget bahkan gue apa ya? Jadi dulu itu kenapa gue bener-bener tadi kan gue cuma pengen film karena film itu menurut gue kayak kita masih bisa berhenti. Jadi nggak harus langsung film nggak kayak stripping. Tapi kenapa gue bisa pindah ke stripping karena waktu itu kondisinya memang mengharuskan gue untuk stripping. Bokap sakit, akhirnya gue harus membantu keluarga gue dan gue memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga sampai sekarang. Dan disitulah yang ngebuat gue akhirnya pindah ke sinetron. Nah di sinetron ini membuat gue belajar untuk jadi Dinda yang untuk jadi Dinda yang lo kerja ya lo inget loh, ini tuh nggak cuma lo kerja buat diri lo doang, tapi lo punya orang-orang lain di belakangnya yang harus lo hidupin. Terus di sini juga gue diajarin untuk walaupun nggak kayak pekerjaan orang-orang kayak gue pada biasanya ya, tapi ya gue tiap hari dari pagi sampai malam. Dan di situ gue kayak diajarin bahwa lo oke, lo capek, tapi nggak cuma lo doang yang capek, tapi yang lain juga. Dan capek yang mana sih Din sama orang yang cari kerja? Kayak gue terus-terusan dikasih dikasih hidayah, bukan hidayah juga, cuman kayak membuat gue tuh jadi lebih mikir lagi bahwa ya ini loh dunia kerja ya, lo percaya kan kalau misalkan di balik ini tuh pasti akan ada hikmahnya lagi, dan Allah tuh nggak akan kasih cobaan kalau lo nggak sanggup untuk melalui itu semua. Kalau dulu itu gue belum tahu apa yang gue senangin, jadi ya ditambah gue jarang keluar, jarang main gitu kan. Akhirnya gue ketemu banyak teman, gue kenal dunia yang sebenarnya seperti apa, dan itu nggak membuat gue jadi lebih, nggak buat gue puas gitu. Akhirnya sampai pada suatu hari gue ketemu sama hobi gue apa yang gue senengin, misalkan salah satunya adalah diving atau hal-hal lain lah yang ngebuat gue tuh kayak gue bisa hidup lagi gitu. Akhirnya gue ketika gue jenuh di dunia kerja gue beralih ke hobi gue, entah gue jalan-jalan, entah gue diving, entah gue apapun itu kayak gitu sih. Kayak misalkan kemarin gue baru selesai sinetron, mungkin abis ini akan insya Allah bulan depan mau liburan, baru setelah liburan baru mau kerja lagi, entah iklan lagi, entah film lagi, kayak gitu-gitu sih. Kalau dulu sebelum gue berhijrah, gue selalu mikir kayak nanti orang gue gimana, karakter gue kayak gimana, gue kan harus hidupi keluarga gue kan harus cari uang, gue kan harus begini, gue harus begitu gitu. Tapi setelah gue memutuskan untuk memakai hijab, kayak semuanya tuh ngalir aja. Dan percaya saya rezekinya itu tuh bener-bener berkali-kali lipat justru dibandingkan sebelum gue berhijrah, sebelum gue berhijab. Jadi semua ketakutan gue itu tuh kayak hilang aja gitu. Padahal kayak pas gue awal-awal hijaban itu tuh kayak tawaran film, pas nanya gitu, terus gue bilang, iya Kak, tapi kan aku sekarang udah berhijab gitu. Terus kayak mereka jawab, oh gitu ya. Itu emang ada yang runtuh pelan-pelan. Terus kayak ada beberapa teman gue nanya, iya Kak, ntar nggak bisa main lagi, misalkan kayak gitu, nggak bisa keluar malam, atau live music atau apapun itu. Terus kayak, ya enggak lah, kan kita kan bisa keluar siang atau kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi itu banyak banget, dengan adanya gue berhijab, itu justru malah Tuhan tuh, Allah tuh ngasih
mensortir mana yang baik buat gue dan mana yang tidak. Begitupun soal pekerjaan. Kayak gue dikasih job-job yang memang sesuai dengan porsinya gue, dengan keadaan gue yang sekarang, dan pertemanan juga seperti itu. Di sini gue kayak malah dikasih teman-teman yang mereka selalu ngajak gue dalam hal-hal baik gitu. Dan teman-teman yang aneh-aneh itu justru malah kayak ya sedikit demi sedikit tuh ada aja yang ngejauh kayak gitu sih. Jadi ya gue bersyukur banget sih kenapa gue dikasih taunya kemarin, kenapa nggak dulu lagi gitu. Ketika hijrah atau sebelum? Dua-duanya. Kalau komen tentang netizen tuh banyak banget. Sebelum berhijab aja itu kayak gue pernah dapet karakter antagonis itu banyak banget, kayak komen-komen yang ala PHO lah, ala inilah itulah itulah gitu. Cuman kayak PHO tuh perbuat apa, hubungan orang, hubungan orang yang kayak gitu-gitu loh yang karena posisinya kan gue antagonis, orang ketiga gitu. Jadi ya banyak banget orang-orang yang menjudge-nya seperti itu, padahal kan mereka nggak tahu aslinya seperti apa, dan di belakang layar tuh gue tuh kayak gimana gitu. Dan kalau setelah berhijab pun juga masih ada aja yang alah gitu, kayak kok hijaban tapi begini, kok hijaban tapi pakai bajunya masih yang seperti ini, kok hijaban tapi masih dekat-dekat sama cowok atau apa yang kayak gitu-gitu. Cuma ya untungnya gue punya rasa cuek dalam diri gue gitu, walaupun gue agak sedikit mikir tapi cuek. Gimana ya, gue overthinking untuk hal-hal tertentu, tapi kalau urusan kayak netizen atau apapun itu yang sosial media, gue kayak ya udah ya terserah orang mau nilai apapun ya, yang penting lo nggak tahu gue. Dan apapun yang gue jalanin, gue pengen diri gue bahagia, bukannya gue pengen lo yang bahagia gitu. Bukannya gue harus mentingin omongan orang lain, tapi gue harus mentingin diri gue dulu gitu sih. Itu gunanya deh close friend. Gimana ya caranya ya, kadang nggak semua hal gue posting di sosial media. Dan kalau misalkan ada komen-komen negatif, ya gue mencoba untuk oke, kebaca, itu kan pasti kebaca kan. Atau sekalian aja gue nggak baca gitu. Atau kalau misalkan gue kebaca, nggak sengaja kebaca sama gue ya gue ketawain aja kayak ya elah netizen, udah gitu doang. Jadi kayak nggak ada yang mikir sampai gimana. Justru malah kayak orang-orang terdekat gue yang mikir kayak, kok dia komennya gitu sih, kok dia gini sih, kok nilainya gini itu siapa sih itu banyak banget yang kayak gitu. Cuman yang justru malah gue nya yang ya lo biarin aja, itu pasti cuma netizen aja yang sirik, atau itu cuma orang-orang yang nggak tahu gimana aslinya kita, yang kayak gitu sih. Jadi ya harus dari gue nya, karena ya gue tahu itu resikonya kita sebagai public figure gitu sih. yang sotoy yang sotoy itu udah pasti sih, dan dia tuh tanpa badibu terus langsung ngomong kata-kata kasar itu tuh yang kayak gitu-gitu agak sedikit mengganggu. Cuma ya udah, kita nggak bisa nutup semua mulut orang kan, jadi ya tutup aja kupingnya sendiri gitu sih. Dan tutup mata aja udah. Ketemu sama dianya. Ketemu nih, lo dapet kesempatan nih. Enggak, paling gue cuma bilang mungkin hai, salam kenal gitu. Gimana? Udah bahagia belum? Paling gitu doang, udah bahagia belum? Soalnya kerjaan lo kan ngurusin hidup orang doang. Takutnya lo belum bahagia aja sih gitu. Hai, aku Dinda Hau. Thank you banget udah nonton interviewnya aku. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, Malaysia.